Permainan tradisional dapat dilakukan di tempat terbuka maupun tertutup. Permainan yang dilakukan di tempat terbuka umumnya membutuhkan area yang luas seperti lapangan. Contohnya bermain layang-layang, tarik tambang, dan gobak sodor. Beberapa permainan juga dapat dimainkan di dalam kelas atau rumah. Contohnya congklak, bekel, atau catur. Coba sebutkan permainan lain yang belum disebutkan, baik yang dimainkan di dalam maupun di luar ruangan. Salah satu contoh permainan di dalam ruangan yaitu gol-golan. Cobalah mainkan permainan gol-golan bersama seorang temanmu. Ikuti petunjuk permainan berikut. Siapkan selembar kertas dari buku tulismu dan 2 buah pensil. Bagilah area dalam kertas ke dalam 2 area. Area untuk kamu dan untuk temanmu. Lipatlah kertas tersebut. Tanpa melihat area temanmu, gambarkan 10 gawang sederhana tersebar di seluruh areamu. Begitu pula dengan temanmu. Perhatikan letak gawang yang digambarkan oleh temanmu. Gambarkan bola kecil di areamu. Warnai bola tersebut dengan tebal. Lipat kertas ke berbagai arah yang memungkinkan bola tersebut jatuh tepat di gawang temanmu. Tebalkan bagian belakang bola hitammu. Lakukan bergantian. Bila bola jatuh tepat di gawang, coretlah gawang tersebut. Kamu akan menang bila dapat menggolkan banyak bola secara tepat di area lawanmu. Permainan gol-golan adalah permainan mengenai pencerminan bangun datar lingkaran. Masih ingatkah kamu mengenai materi pencerminan? Permainan tradisional lainnya. Kamu tentu telah memahami bahwa beberapa jenis mainan tradisional membutuhkan kerjasama. Nah, sekarang kita akan membuat lomba antar kelompok. Beberapa di antara kamu dapat menjadi panitia dan beberapa yang lainnya menjadi pemain. Diskusikan bersama teman-teman dan gurumu mengenai posisimu. Permainan yang akan diadakan adalah lomba berpindah tempat dengan kertas dan lomba lari terikat. Kamu akan membutuhkan bantuan 3 orang teman yang bertugas untuk mempersiapkan alat lomba, mengawasi perlombaan, dan mencatat skor. Siswa yang lain dapat membentuk 5 kelompok untuk berlomba. Perhatikanlah alat yang dibutuhkan dan aturan permainan setiap lomba. Lomba berpindah tempat dengan kertas. Waktu 15 menit. Alat yang dibutuhkan: kertas koran bekas. Aturan lomba: setiap kelompok diberi kertas dengan jumlah sama banyaknya dengan anggota kelompok. Seluruh anggota kelompok harus dapat berpindah dari ujung lapangan ke ujung lainnya dengan memindahkan kertas secara bergilir. Lomba memindahkan batu dengan kaki terikat. Waktu 15 menit. Alat yang dibutuhkan: 5 buah batu untuk setiap kelompok, 5 utas tali, 1 utas untuk setiap kelompok. Aturan lomba: setiap anggota kelompok diikat kakinya secara berpasangan. Setiap pasang akan berlari dari ujung satu ke ujung lainnya untuk mengambil batu dan kembali ke ujung semula. Setelah sampai, tali pengikat dilepas dan diberikan kepada pasangan selanjutnya. Jika di tengah perjalanan tali terlepas, maka mereka harus mengulang dari awal. Perlombaan yang kamu lakukan yaitu permainan di luar ruangan. Dalam permainan kelompok ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar permainan tersebut berjalan dengan baik. Sekarang berdiskusilah dengan temanmu dan jawab pertanyaan berikut. Apa saja yang dibutuhkan agar lomba permainan kelompok berjalan lancar, bekerja sama, sportif? Apa yang terjadi jika seluruh siswa ingin menjadi penanggung jawab lomba? Mengadakan pemilihan penanggung jawab, karena penanggung hanya boleh 1 orang. Apa yang terjadi jika dalam perlombaan tidak ada kerjasama kelompok? Akan kalah dan terjadi pertengkaran. Ceritakanlah secara singkat pengalamanmu berlomba atau mengatur lomba. Bagaimana pentingnya menjaga kerjasama dalam mengadakan sebuah acara di sekolah. Bacakan pengalamanmu di depan teman-teman dan gurumu. Mengatur kegiatan lomba atau mengikuti lomba berkelompok sangat membutuhkan kerjasama. Kamu dan teman-teman tentu memiliki sifat yang berbeda. Perbedaan tersebut harus dapat menyatukan kalian. Jika terjadi perselisihan saat bekerja sama dengan temanmu, diskusikanlah jalan keluarnya secara damai. Dengan demikian tujuan bersama akan mudah tercapai. Misalnya kemenangan dalam lomba atau kesuksesan atau kelancaran acara lomba. Coba sebutkan apa saja yang akan terjadi bila kamu tidak dapat bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompokmu. Lompat tali karet. Tahukah kamu permainan lompat tali karet? Pernahkah kamu melakukannya? Bacalah cara bermain lompat tali karet berikut. Dan ceritakan kembali secara tertulis cara bermain permainan tersebut tanpa membaca kembali teks yang tertera. Langkah-langkah permainan lompat tali karet. Siapkan tali karet sepanjang 2-3 meter. Lakukan home pimpah. 2 orang terakhir bertugas memegang tali karet di masing-masing ujungnya. Tali karet akan semakin tinggi
Setiap orang harus dapat melaluinya dan kaki pemain diperbolehkan menyentuh karet. Apabila ada pemain yang gagal melompati tali karet harus berhenti dan berganti memegang tali karet. Pertama-tama tali karet dipegang setinggi lutut dan pusar. Pada tahap ini setiap pemain harus melompatinya tanpa menyentuh tali. Tingkat selanjutnya setinggi pinggang, dada, bahu, telinga dan kepala. Setiap pemain harus melompatinya. Kamu telah memahami bahwa dalam permainan tradisional dibutuhkan kerjasama untuk mencapai kemenangan. Berbagai kegiatan di sekolah pun membutuhkan kerjasama agar mendapatkan hasil yang baik. Salah satu kegiatan yang membutuhkan kerjasama yaitu piket kelas. Tentunya di kelasmu telah terdapat jadwal piket, bukan? Kamu harus senantiasa mematuhi jadwal yang telah dibuat agar kelas selalu bersih dan terawat. Kebersihan sekolah yang harus dijaga selain di dalam ruangan juga di luar ruangan. Kebun sekolah juga harus dibersihkan agar tidak banyak nyamuk yang bertelur. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang berbahaya. Kali ini kita akan membersihkan kelas dan kebun sekolah. Kerja piket kelas. Kamu telah memahami tugas yang harus dilakukan kelompok piketmu. Diskusikan tugas-tugas tersebut dan isilah tabel yang tersedia. Apabila satu tugas dirasa berat, laksanakan oleh 2 atau 3 orang anggota kelompok. Apakah tugas seluruh anggota kelompokmu terlaksana? Jawab. Ya, terlaksana. Apa yang menyebabkan tugas membersihkan kelas dan kebun sekolah dapat berjalan lancar? Jawab. Rajin piket, bekerja sama antar teman. Apa kendala yang kamu hadapi sehingga kegiatan membersihkan kelas dan kebun sekolah tidak dapat berjalan dengan baik? Jawab. Datang terlambat, malas, lupa. Apa saja kegiatan di sekolah yang membutuhkan kerjasama yang telah kamu lakukan? Jawab. Piket, tugas kelompok, permainan kelompok. Dalam kondisi apakah kerjasama tidak boleh dilaksanakan? Jawab. Mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas perorangan. Karya seni. Karya seni dapat dibuat dengan memanfaatkan prinsip pencerminan sebuah benda. Contohnya adalah dalam membuat permainan wayang. Tokoh wayang terlebih dahulu jiplak ke medianya. Bisa dari kulit hewan ataupun karton. Selain wayang, kreasi menjiplak dedaunan di atas kain juga merupakan contohnya. Kamu telah mempelajari pencerminan bangun datar beraturan. Bagaimana bila bentuk tak beraturan dicerminkan terhadap berbagai sumbu datar? Lakukan percobaan berikut. Siapkan sebuah kertas gambar dan daun yang berbentuk unik. Usapkan cat air di atas daun. Letakkan daun tersebut di atas kertas. Sisi yang telah diberi cat menghadap ke atas. Lipat kertas dan perhatikan hasil yang tercetak pada halaman sebelahnya. Lakukanlah dengan model daun yang berbeda. Judul. Bermain ular-ularan. Salah satu permainan anak-anak di Jawa Tengah adalah ular-ularan. Permainan yang biasa dilakukan pada malam hari saat bulan purnama ini sangat menyenangkan. Cara bermain ular-ularan adalah sebagai berikut. Ajak 6 orang atau lebih teman-temanmu. Seorang anak menjadi penangkap ular dan yang lainnya menjadi ular. Caranya dengan berbaris ke belakang sambil meletakkan tangan di pundak teman yang ada di depan. Lakukan home pimpa untuk menentukan anak yang menjadi penangkap ular. Yang kalah menjadi penangkap ular. Penangkap ular harus dapat menangkap ekor ular anak yang paling belakang. Kepala ular harus dapat mempertahankan agar ekor ular tidak tertangkap. Caranya adalah berkelok-kelok untuk menghindar penangkap ular. Jika anak yang paling belakang, ekor ular, tertangkap, maka ia akan menjadi penangkap ular. Begitu seterusnya. Sumber. Buku Bahasa Indonesia BS pada permainan ular-ularan. Agar tidak mudah tertangkap, anak-anak yang mendapat giliran menjadi ular harus saling pegangan dengan erat dan tidak bercerai-berai. Mereka harus kompak dan bekerja sama. Itulah yang disebut persatuan. Kehidupan di desa. Siti tinggal di desa. Desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai adalah berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk dan membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kamu mengenal baik tetanggamu? Ceritakanlah keadaan tempat tinggalmu. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu pernah main dengan tetanggamu? Pernahkah kamu menolong tetanggamu? Tuliskanlah contoh pertolongan yang kamu berikan pada tetanggamu. Pernahkah kamu ditolong oleh tetanggamu? Tuliskan contoh pertolongan yang diberikan oleh tetanggamu. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan bersama tetanggamu? Menurutmu, apakah warga di lingkunganmu mempunyai rasa persatuan yang kuat? Rasa persatuan tidak hanya perlu diterapkan di lingkungan tempat tinggal,
namun juga penting diterapkan dalam permainan. Salah satu permainan yang memerlukan rasa persatuan yang tinggi antar pemainnya adalah sepak bola. Tahukah kamu? Di daerah Cirebon, Jawa Barat, ada permainan tradisional yang dikenal dengan nama sepak bola api. Bola yang digunakan terbuat dari batok kelapa yang dilumuri minyak tanah dan dibakar. Permainan ini biasa dimainkan oleh orang dewasa saat malam hari. Permainan dengan bola api terlalu berbahaya untuk anak-anak. Mari kita memainkan sepak bola dengan bola biasa. Lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Pada permainan sepak bola, kita harus berlatih menendang, menggiring bola, dan menembakkan bola ke gawang lawan. Menendang dengan kaki luar, menendang dengan kaki dalam, menggiring bola, menembak bola ke gawang. Olahraga pacu jalur. Pacu jalur adalah jenis olahraga perahu dayung tradisional yang berasal dari Riau. Perahu yang digunakan memiliki panjang sekitar 25 sampai dengan 40 meter dengan awak perahu sebanyak 40 sampai dengan 60 orang. Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati Hari Besar Islam. Kini diselenggarakan juga setiap tahun pada bulan Agustus dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Indonesia. Pacu jalur biasanya diadakan di Sungai Batang Kuantan yang pada zaman dahulu hanya digunakan oleh para datuk dan bangsawan. Setiap daerah berusaha untuk melestarikan permainan dan olahraga tradisional melalui beragam cara. Ada yang melalui ajang perlombaan, ada juga yang melalui festival. Di sekolah Edo akan dilaksanakan festival permainan anak. Festival ini akan menampilkan permainan tradisional dari berbagai daerah. Selain itu, ada lomba-lomba permainan tradisional. Setiap anak bekerja sama untuk mempersiapkan festival itu. Agar persiapan festival berjalan lancar, maka setiap anak perlu bekerja sama dalam mempersiapkannya. Bentuk-bentuk permainan. Bermain layang-layang sangatlah menyenangkan. Layang-layang merupakan salah satu permainan yang perlu dilestarikan. Setiap tahun ada festival layang-layang. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk mempertontonkan layang-layangnya. Bentuk layang-layangnya pun sangat beragam. Ada layangan yang bentuknya 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Layangan yang paling unik dan dapat terbang dengan baik akan mendapatkan gelar juara layang-layang. Layang merupakan salah satu bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar lainnya adalah persegi, persegi panjang, jajaran genjang, trapesium, segitiga, lingkaran, dan segi empat, dan seterusnya.